Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tak terpisahkan dari kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nanti saya juga akan menjelaskan the golden chain of salvation. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat 39. Saya baca ayat genap, saya baca ayat ganjil. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang sering kali dibaca secara lepas dari konteksnya adalah ayat yang ke-28 dan juga ayat yang ke-39. Kita berpikir takkan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus, dan itu tepat dan itu benar. Demikian juga di ayat yang ke-28, ya, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ayat sangat khas, ini ayat sangat kita kenal, ini ayat kita mengerti dalam konsep pemikiran kita. Saya melihat bahwa banyak orang memahami ayat ini bahwa Allah bekerja mendatangkan segala sesuatu, dan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu dalam konsep banyak orang Kristen adalah seperti apa yang mereka bayangkan, seperti apa yang mereka pikirkan, terkadang lepas dari maksud Paulus di dalam teks-teks ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena apa yang kita bayangkan seringkali tidak sama dengan apa yang jelas-jelas dinyatakan dalam teks itu. Karena di dalam teks itu selanjutnya, setelah ayat 28 itu, Paulus berbicara tentang kesulitan, tentang penderitaan, tentang kelaparan, tentang ketelanjangan, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita bicara di ayat 28, yang ada di pikiran kita bukan kesulitan. Kita tidak memikirkan keadaan-keadaan dalam segala sesuatu itu ada situasi yang sulit.
di dalam kehidupan ini. Dengan ayat ini, dan dengar baik, ketika satu ayat Alkitab ditafsirkan lepas dari konteksnya, itu bukan firman Allah. Karena sudah tidak sesuai dengan maksud Allah yang sebenarnya. Walaupun dikutip, ini ayatnya, Allah berjanji bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi kita melihat segala sesuatu itu adalah kekayaan. Situasinya adalah kita penuh dengan kelimpahan, dan kita penuh dengan berbagai macam berkat limpah. Padahal situasi yang dikondisikan oleh Rasul Paulus sangat berbeda. Di ayat yang ke-35 dikatakan di sana, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia bicara tentang penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan pedang. Itulah situasi-situasi yang dikondisikan oleh Rasul Paulus yang dia bicarakan sebelumnya. Dalam situasi seperti itu, Allah turut bekerja, sehingga di dalam ayat 39 tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Dalam situasi yang baik, dalam situasi yang indah, dalam situasi yang bahagia, kita dapat memuji, menyembah Allah tanpa apapun yang mengganggu hati kita dan hidup kita. Tetapi dalam situasi lapar, dalam situasi telanjang, dalam situasi aniaya, dalam situasi sulit, dapatkah kita tetap mengasihi Allah? Paulus katakan, kita dapat. Itu situasinya. Itu keadaannya yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Memang ada banyak ayat dalam kitab yang berbicara Allah ingin memberkati kita, tapi jangan menggunakan ayat ini untuk membicarakan hal itu, karena itu tidak sesuai dengan maksud Allah. Apapun ayat yang kita kutip di sini, kalau penjelasannya bicara lalu tentang kemakmuran dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan maksud Allah di ayat yang ke-28 itu. Karena kalau dia bicara tentang kemakmuran, apa hubungannya dengan ayat 35? Tidak ada. Tapi dia sedang menguatkan jemaat Tuhan pada waktu itu yang menghadapi kesulitan, menghadapi aniaya, menghadapi kesukaran yang begitu beratnya. Kita dapat datang ke gereja dan bersuka cita karena kita baru saja dapat bonus. Kita baru dapat 50%, 30%, 10%. Minggu depan kita dapat THR. Kita senang, kita bersuka cita. Tapi begitu kita tidak ada apa-apa dalam hidup kita, kita dalam keadaan sulit karena tidak ada uang, hanya sedikit, suami dan istri bisa bertengkar, orang tua dan anak bisa bertengkar. Situasi-situasi seperti itulah yang sedang kita bicarakan, dapat disamakan dengan demikian. Apakah kita melihat Allah bekerja di situasi-situasi seperti itu? Atau kita hanya berpikir Allah bekerja di saat kita senang, Allah bekerja di saat kita bahagia? Tidak, Allah bekerja di dalam setiap situasi, baik atau buruk keadaannya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itu ini yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Namun saudaraku dikasihi Tuhan, perkataan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada. Sekalipun penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, dan perang. Inilah situasi keadaan yang Paulus sedang bicarakan. Rasul Paulus berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di sini Rasul Paulus menyatakan keyakinan yang subjektif, satu keyakinannya secara pribadi yang dia ungkapkan kepada jemaat di Roma. Aku yakin, katanya. Jadi satu keyakinan dari dalam dirinya sendiri yang bersifat subjektif, bahwa tidak ada di dalam hidup ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, namun
ayat ini, ayat-ayat yang bersifat subjektif ini, aku yakin sebuah pengakuan dari dalam dirinya sendiri. Sampai dengan ayat yang ke-39 ini, tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di Kristus Yesus adalah satu kepastian atau keyakinan teologis. Keyakinan dari Rasul Paulus. Namun secara dikasih Tuhan, klaim Rasul Paulus bahwa tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang. Klaim ini didasarkan atas pernyataan yang objektif di ayat 29 sampai ayat 37. Klaimnya bersifat subjektif di ayat 38 sampai 39, tetapi itu didasarkan atas ayat-ayat sebelumnya di ayat 29 sampai ayat 37. Itu adalah dasar dari klaim subjektif itu, kebenaran yang bersifat objektif. Jadi ketika kita bersama dengan Rasul Paulus membuat klaim, aku yakin, aku percaya tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih Allah dalam Kristus, maka ayat ini tidak boleh, kesimpulan yang logis ini, kesimpulan pengakuan yang logis tidak boleh dipisahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Karena ternyata ayat-ayat sebelumnya lah yang menjadi dasar dari penarikan kesimpulan keyakinan Rasul Paulus itu. Aku yakin, katanya, keyakinan ini berdasarkan atas alasan-alasan apa? Alasan-alasan yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Kita mulai baca di ayat 28, ayat 29, ayat 30, ayat 31, 32, kemudian ayat 33, 34, 35, 36 sampai 37. Atas dasar itulah dia menarik satu kesimpulan, sebuah keyakinan. Aku yakin. Berarti tidak akan ada pernyataan, tidak dapat terpisahkan dari kasih alam Kristus kalau tidak ada preposisi sebelumnya. Apa itu preposisi? Preposisi adalah pernyataan-pernyataan yang mengandung kebenaran dalam konteks ini. Kalimat-kalimat, pernyataan-pernyataan retorik Rasul Paulus. Jadi dia bicara bentuk retorika. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Langsung dia jawab sendiri. Penindasan kah? Kesesakan kah? Penganiayaan kah? Inilah bentuk retorika. Preposisi yang dibuat di dalam bentuk retorika itu adalah pernyataan-pernyataan yang kemudian olehnya Rasul Paulus menarik kesimpulan. Dia menarik kesimpulan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah setelah dia menjelaskan dasarnya di ayat 28 dan seterusnya sampai ayat yang 37. Jadi tidak ada ayat 20, tidak ada ayat 38 sampai 39 kalau tidak ada ayat 28 sampai ayat 37 yang jadi dasarnya. Bisa menangkap ini? Tidak bisa Rasul Paulus membuat kesimpulan keyakinan kalau dia tidak memberikan alasan-alasannya. Jadi kesimpulan keyakinannya di dalam ayat 38 sampai ayat 39 ini, sehingga maut maupun hidup dan lain sebagainya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dia membuat pernyataan itu tidak lepas dari ini. Nah, kita seringkali maunya di ayat 28 Allah turut bekerja dan langsung ke ayat 39 yang mau kita terima. Tapi kita seringkali mengabaikan yang di tengah-tengahnya. Ayat 28, yes, saudara Allah turut bekerja dan segala sesuatu mendatangkan begitu. Amin, amin. Ayat 39, saudara bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih alam Yesus Kristus. Amin, amin. Tapi yang menjadi dasar dari pernyataan itu sebetulnya apa? Yang menjadi dasar dari klaim Rasul Paulus itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih alam Kristus Yesus. Inilah yang akan kita bicarakan hari ini. Dasar dari klaim itu. Dasar dari klaim ini terlihat di dalam pernyataan-pernyataan Rasul Paulus. Yuk kita lihat yuk. Ada 4. Tak terpisahkan dari kasih alam Kristus Yesus, ayat 38-39, karena Allah di pihak kita,
tidak akan ada yang dapat melawan kita. 2, Allah membenarkan kita, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. 3, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, sama dengan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Dan 4, rencana kekal Allah yang tidak mungkin gagal. Kalau kita tidak memahami ini, semua klaim kita omong kosong. Sebab klaim tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah tidak lepas dari karena Allah di pihak kita. Tidak akan ada yang dapat melawan kita. Yang kedua, karena Allah yang membenarkan kita, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ayat 35 sampai 37. Dan yang terakhir, sekalipun kita bicarakan paling terakhir, tetapi ini berada di tempat yang paling atas sebenarnya. Semuanya karena rencana kekal Allah, ada divine decree. Ketetapan kekal Allah tidak mungkin gagal. Mari kita lihat satu persatu ini, supaya kita bisa yakin ini. Kenapa sampai ada klaim tak terpisahkan dari kasih Allah dalam Kristus? Klaim ini apa dasarnya? Ini dasarnya. Ayo kita lihat satu-satu yuk. Kembali kita ke ayat kita tadi. Kita lihat preposisi yang pertama. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya? Itu jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerjakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Frase Eihotheos hyperhemon, jika Allah di pihak kita, sebenarnya diterjemahkan begini. Eihotheos hyperhemon, ya, jika Allah ada untuk kita. Jadi terjemahannya, jika Allah ada untuk kita, bukan sekedar di pihak kita, tapi ada untuk kita. Jadi bukan hanya sekedar Allah di pihak kita, tapi Allah ada untuk kita. Ya. Jadi ini merupakan ungkapan yang paling luar biasa. Apalagi saudara, yang lebih luar biasa, jika Allah sendiri berkata, aku ada di sini untuk kamu. Aku hadir di sini, aku ada di dalam hidupmu untuk kamu. Ini luar biasa sekali. Ya. Karena itulah kita bisa merasakan keamanan. Merasa tidak ada yang dapat melawan kita, bukan berarti tidak ada perlawanan. Itu artinya kita dapat diserang. Itu artinya kita dapat mengalami berbagai masalah dan persoalan. Saudara-saudaraku, tetapi semua perlawanan itu, semua serangan itu, semua masalah itu tidak dapat mengalahkan kita. Itu maksudnya. Jadi ketika dikatakan siapa yang akan melawan kita, ini kalimat frase tidak dimaksudkan tidak akan ada yang melawan kita. Pasti akan ada yang melawan kita, akan ada yang menyerang kita, akan ada yang berusaha menganiaya kita, akan ada yang mengejek dan mengolok-olok kita. Namun terhadap semuanya itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak dapat dikalahkan. Allah di pihak kita. Dengan kata lain, tidak akan ada yang menang di dalam perlawanan terhadap kita. Bukan karena kita, tapi karena Allah ada untuk kita. Amin. Karena Dia ada untuk kita. Lalu apakah yang menjadi bukti bahwa Ia ada untuk kita? Paulus memberikan buktinya di ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Saudara-saudaraku, teks Yunani dari bagian awal ini lebih memperlihatkan penekanan yang dikatakan ini. Bahkan anaknya sendiri, Getau Ibio Hoyo, ia tidak sayangkan, tetapi ia menyerahkannya bagi kita. Saudara-saudaraku, memberi seorang anak yang disayangi demi kepentingan orang lain merupakan suatu pengorbanan yang tertinggi. Kalau memberi anak yang dibenci bukan pengorbanan. Alkitab mengatakan Allah selalu mengungkapkan kasihnya kepada putranya. Inilah anakku yang kukasihi.
Dan dia disebut monogenesis, anak tunggal Bapa. Berarti ini anak kesayangan. Di dalam kekekalan, istilah yang digunakan untuk Kristus, anak dari Bapa di dalam kekekalan adalah anak satu-satunya, anak yang begitu dikasihinya. Maka di dalam peristiwa baptisan kita melihat pernyataan yang jelas dari surga, ini anakku yang kukasihi. Mengorbankan, memberikan seorang anak yang dikasih sebagai kurban, itu adalah pemberian yang tertinggi, pemberian yang terbesar. Tidak ada pemberian yang paling besar yang dapat diberikan oleh seseorang selain satu-satunya pemberian terbesar, yaitu mengorbankan anak kesayangannya sendiri. Dan itu kita sering nonton drama, nonton film, membaca cerita narasi-narasi di mana orang rela mengorbankan apa saja untuk kesehatan anaknya, untuk kesehatan orang yang dikasihnya. Pengorbanan yang tertinggi. Jadi Yesus bukan sekedar diberikan, tapi ternyata dia mengalami banyak penderitaan untuk orang lain. Ia memberikan anak yang tunggal yang dikasihnya. Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah pengorbanan Allah tertinggi bagi kita. Karena yang paling berharga sudah diserahkannya untuk keselamatan kita. Maka segala sesuatu yang lain juga, perhatikan, segala sesuatu yang lain juga, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakannya kepada kita. Sedangkan yang paling tertinggi, yang paling terbesar yang dimiliki oleh Allah itu anaknya, dia memberikan. Maka Rasul Paulus katakan, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk menjaga kita, sehingga tidak ada yang akan sanggup melawan kita. Segala sesuatu yang dikaruniakannya ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan kita. Di luar konteks keselamatan kita tidak ada segala sesuatu itu. Segala sesuatu yang disebutkan di sini adalah segala sesuatu yang Allah akan sediakan bagi kita untuk memastikan bahwa kita akan sampai garis akhir. Dalam perjalanan kita, Allah dalam keselamatan karyanya itu menyediakan segala sesuatu bagi kita, sehingga tidak ada bahaya, tidak ada pedang, tidak ada aniaya, tidak ada kesusahan, tidak ada trouble, kesulitan yang dapat menghambat atau menghalangi kita sehingga kita tidak sampai akhir. Allah memastikan, mengaruniakan segala sesuatu supaya kita berada sampai pada titik akhir perjalanan iman kita. Amin. Itu yang dia maksudkan bagi kita. Jadi, kenapa kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah? Apapun tak dapat memisahkan kita. Pertama, karena Allah ada di pihak kita. Tidak ada yang dapat melawan kita. Sekarang kita lihat yang kedua. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yuk kita lihat ini tadi. Tak terpisahkan dari kasih Allah Kristus, karena Allah di pihak kita. Satu. Dan Allah di pihak kita, tidak akan ada yang dapat melawan kita. Yang kedua, tak terpisahkan dari kasih Allah Kristus, karena Allah membenarkan kita. Kalau Allah membenarkan kita, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. Pembenaran itu ada istilah pengadilan. Menggugat dan menghukum juga istilah di pengadilan. Sekarang kita akan lihat, tidak ada yang dapat menggugat kita. Menggugat berarti membawa tuduhan atau dakwaan terhadap seseorang. Tuduhan ini biasa dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang individu. Orang pilihan tidak boleh hidup di bawah tuduhan. Mengapa? Karena Theos Hodikaion, Allah yang membenarkan mereka. Allah yang membenarkan mereka di ayat 33a. Jadi itu penekanannya bukan pada tindakan Allah yang membenarkan, tetapi pada status Allah sebagai hakim. Perhatikan ini. Jadi bukan pada tindakan Allah yang membenarkan, tapi penekanannya pada status
salah. Aku hakim di sini. Sebagai hakim, aku menyatakan orang ini dikayo, benar. Dan kalau Allah menyatakan kita dikayo, tuduhan apapun tidak dapat menggugat kita. Kalau hakim bisa bicara, itu. Nah, Tuhan kita, Allah kita, ada Tuhan di atas segala Tuhan, hakim di atas segala hakim, yang ketika mengambil atau membuat sebuah keputusan tidak dapat dibantah oleh siapapun karena dia benar dalam diri sendiri. Jadi penekanan di dalam ayat ini, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, penekanan dalam ayat ini bahwa tidak ada yang menggugat kita, bukan pada pekerjaan Allah yang membenarkan kita, tapi pada status Allah sendiri. Akulah hakim yang membenarkan dia. Dan kalau aku sudah membenarkan dia, siapa yang dapat menggugatnya? Dan siapa yang dapat melawannya? Itu maksud dari ayat ini. Bukan sekedar tindakan Allah menjadikan kita benar saja yang dilihat, bukan. Penekannya pada Allah. Allah itu hakim. Dan kalau dia hakim tertinggi, dia memberikan putusan. Sekarang aku nyatakan Samuel benar, aku menyatakan Yusuf benar, aku menyatakan Wilson benar. Sebagai anak-anakku yang sudah percaya pada Yesus Kristus, yang sudah menyatakan benar, maka mulai hari ini dosa, setan, maut tidak dapat menghukum dia. Dan keputusan Allah final tidak bisa banding, karena tidak ada hakim tertinggi lagi. Jadi tidak akan ada banding, saudara-saudara, karena tidak ada hakim yang lebih tinggi dari Allah lagi. Oke? Maka lihat, yang kita lihat lagi, tak terpisahkan kita dari Kristus, dari kasih Allah Kristus, bukan hanya karena Allah di pihak kita, tapi karena Allah yang menyatakan ini benar. Bukan karena kita benar dalam perbuatan dan tingkah laku kita, tapi karena Allah memperhitungkan kebenaran Kristus kepada kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Mesias, Allah tidak memandang kita sebagai orang berdosa. Dia memandang kepada Kristus, Kristus yang benar, mati untuk orang-orang berdosa, sehingga kita orang yang berdosa yang percaya ini diimputasikan kepada Kristus kepada kita, sehingga sejak saat itu kita menjadi orang benar, karena ini sudah menjadi keputusan Allah. Siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang benar. Bukan karena dia bertingkah laku benar, bukan karena dia tidak berdosa sama sekali, tapi karena Allah yang menyatakan itu benar. Dan kalau Allah sudah menyatakan itu benar karena karya Kristus, tidak ada yang bisa banding untuk menggugatnya. Setan sekalipun tidak bisa, maut sekalipun tidak bisa. Baru kita bicara lepas, maut tidak bisa. Kenapa maut tidak bisa? Ayo, karena Allah yang hakimnya sudah. Tidak ada yang bisa itu karena Allah yang membenarkan. Sekarang yang berikutnya lagi. Tadi menggugat. Sekarang kita lihat, tidak ada perbuatan baik apapun yang menyebabkan kita layak untuk mendapatkan keselamatan. Hanya kurban Kristus. Tapi setelah kita diselamatkan, ingat pengajaran kita minggu yang lalu, Allah memberikan pagar-pagar bagi kita untuk kita bertekun di dalam iman dan beriman sampai akhir. Taat, setia, hidup dalam kekudusan, dalam kesetiaan, dan lain-lain sebagainya. Itu bukan dalam rangka supaya kita mendapatkan keselamatan, tapi memelihara keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Memelihara itu pun bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan bersandar kepada Allah. Kita merasa kesalehan itu, kebenaran Allah kadang kita rasa tidak cukup, sehingga kita merasa bahwa kesalehan kita cukup, dan begitu kita langsung berdosa, langsung kita dituduh. Ini yang disebut dengan gugatan kita. Ada keadaan-keadaan yang dapat menggugat kita, hukum Taurat dan setan. Kalau kita mengatakan setan adalah pendakwa yang berusaha untuk menyampaikan tuduhan-tuduhan untuk menggugat kita di hadapan Allah. Tapi hukum Taurat telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Yesus mati terkutuk di atas kayu salib untuk menyelesaikan masalah kutuk hukum Taurat, sehingga kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Kolose 2 ayat 14, Galatia 3 ayat 13. Dan iblis begitu gencar untuk menyerang kita, memberikan tuduhan. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita harus tetap pada kebenaran ini. Allah membenarkan kita. Itu keyakinan kita. Kalau Allah sekali menyatakan saya benar, dia tidak akan membatalkannya. Karena itu gugatan apapun
tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. Karena tidak ada banding yang dapat dilakukan lebih tinggi dari Allah, hakim atas seluruh. Tidak ada yang menghukum kita. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Perhatikan, perhatikan. Siapa yang akan menggugat orang pidana? Allah membenarkan mereka itu pertama. Lalu siapa yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Kenapa? Karena Kristus menjadi pembela. Setiap kali ada tuntutan hukum yang mau mendakwa dan menuntut kita, kita akan tenang saja karena Kristus jadi apa? Pembela kita. Pembela kita. Jadi tidak akan ada yang menghukum kita selama Dia jadi pembela kita. Tidak dapat menghukum kita karena Yesus disebut sebagai entikano. Entikano itu apa sebenarnya? Terjemahkan sebagai bela. Ini beda dengan parakletos. Yesus disebut juga parakletos, pengacara. Tapi kata pembela di sini adalah entikano, yang lebih tepat menjadi pengantara pendoa syafaat. Entikano, bukan parakleto. Jadi sekarang ini Yesus yang telah mati untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Yesus telah bangkit untuk mengalahkan maut. Dan Yesus sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai apa? Sebagai imam besar, disebut entikano, pengantara, pendoa syafaat kita. Dan kalau Dia berdoa syafaat untuk kita, apa yang tidak dijamin atas doa-doanya? Dia pengantara kita hari ini. Jadi pekerjaan Yesus yang menjadi dasar sehingga kita tidak dapat dihukum adalah pekerjaannya di masa lalu, dari kematian dan kebangkitannya, dan pekerjaannya di masa depan, di mana Dia hari ini duduk sebelah kanan Allah sebagai imam besar dan pengantara bagi kita, entikano, pendoa syafaat bagi kita. Itu pekerjaan besar yang Yesus lakukan. Dia duduk di sebelah kanan Allah hari ini. Karena itu tidak ada yang dapat menghukum kita. Oke, kita kembali lagi saja, coba lihat. Ya, kita udah lihat dua ini. Tak terpisahkan dari kasih Allah. Terus kenapa? Karena Allah di pihak kita. Tidak akan ada yang melawan kita. Sekarang kita lihat lagi. Tak terpisahkan dari kasih Allah Kristus. Karena Allah membenarkan kita. Tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. Sekarang yang ketiga. Tak terpisahkan dari kasih Allah Kristus. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada dapat memisahkan dari kita dari kasih Kristus, sama dengan tak terpisahkan dari kasih Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, preposisi ini kelihatannya lebih ditekankan oleh Paulus dibandingkan dengan preposisi lainnya. Dua preposisi lainnya dibanding dengan ini, yang ini lebih ditekankan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Sangat jelas di situ. Coba kita lihat. Jadi bagi mereka yang memahami kasih Kristus identik dengan atau sama dengan kenyamanan, maka preposisi yang disampaikan Paulus di preposisi 3 ini akan tidak nyaman bagi mereka dan terasa begitu aneh. Yang kita pikir ketika bicara tentang kasih ada kenyamanan, kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera. Tapi ketika Paulus bicara tentang tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, yang dia bicarakan apa? Penindasan. Yang dia bicarakan apa? Kesesakan. Yang dia bicarakan apa? Aniaya, kelaparan, negatif, keranjangan, bahaya, dan pedang. Itu yang dia bicarakan. Bagi Paulus, kasih Kristus tidak menghindarkan kita dari segala macam kesusahan dan penderitaan. Kasih Kristus juga tidak selalu terbentuk kelepasan dari semua keadaan buruk itu. Jangankan sekedar bahaya atau kesusahan, kematian pun bisa menimpa kita. Kita bisa mati. Itu tidak terelakkan. Kita bisa mati, tapi maut tidak menguasai kita. Artinya kita ketika mati tidak akan berada di Hades, di intermediate state, tempat penghukuman sementara sebelum orang ke neraka. Tapi kita langsung berada di rumah Bapa, di Firdaus. Intermediate state kita di sana sambil menunggu tubuh kebangkitan. Saudara lihat kasih Kristus juga, ya.
Di sini dinyatakan di saat kita mengalami keadaan-keadaan berbentuk penderitaan. Ada 7 bentuk penderitaan di sini, yaitu lipsis penderitaan, kemudian stenodia kesesakan, diokos penganiayaan dalam catatan saya, limos kelaparan, gimnotes ketelanjangan, kidronos bahaya, dan makaira pedang. Ini hanya bersifat mewakili 7. Karena di ayat 39 masih banyak lagi. Maut, hidup, malaikat, pemerintah yang ada sekarang dan yang akan datang. Apa itu? Tidak tahu kita. Banyak sekali macamnya. Yang ini hanya 7. Ini mewakili dari apa yang belum disebutkan di sini. Lihat. Ini hanya mewakili hal-hal yang tidak dapat memisahkan kita dari Kristus. 7 hal yang nyata, penindasan, kesesakan, dan sampai ke berbeda. Belum lagi di sini. Yang sekarang dan yang akan datang, apa itu? Belum disebutkan. Apa saja kemungkinan yang disebut di ayat 35 ada hal-hal yang tidak mengenakan, berpotensi untuk membahayakan iman kita. Berpotensi untuk membahayakan iman kita. Sebab itu ada orang-orang Kristen yang dipenjara karena Kristus, dibakar gereja aja karena Kristus. Tetap kuat, tetap maju. Karena mereka, nanti kita lihat di bagian yang 4. Ini. Yang 4. Ini ada penggenapan dari ini. Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, apa yang disebutkan di ayat 35 ada hal yang tidak mengenakan dan berpotensi membahayakan iman kita. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin memberitahu kepada kita, apa pergumulan yang sedang kita hadapi hari ini? Bahayakah? Kesulitan? Kesusahankah? Anak yang sudah susah kita tegur, anak yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya. Pernikahan kita yang berada di ambang kehancuran yang sudah tidak bisa kita pertahankan lagi. Dalam kalimat retorik, Paulus mengatakan, "Who shall separate us from the love of Christ?" Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Dia katakan, apakah itu? Trouble? Hardship? Tak ada. Ya. Lalu dia katakan lagi, persecution? Ya. Penganiayaankah? Ya. Kelaparankah? Danger, bahaya? Ya. Nakedness, ketelanjangan, dan pedang. Saudara, ini ketelanjangan karena mau masuk diri. Saudara tidak? Itu orang zaman dulu dianiaya itu dilepas pakaian loh. Saya pernah baca cerita tentang seorang bapak tua yang baru menyusui anaknya, dilemparkan ke tempat lapangan olimpiade. Lapangan olimpiade, ya, gelanggang pertarungan. Itu dilemparkan ke tempat di mana singa dan dilepaskan di sana. Dalam keadaan banyak. Ini tidak bisa kita pahami di masa sekarang. Orang zaman dulu mengalami penganiayaan sampai mereka dibuat telanjang, dihadapkan dengan singa-singa yang lapar. Leper tua, seorang wanita Kristen disuruh menyangkal imannya. Dia tetap bertahan di dalam. Kematian tidak dapat memisahkannya dari kasih sampai dia mati. Dirobek, dikoyak oleh singa badannya dalam keadaan telanjang. Jadi nakedness itu sesuatu yang nyata di masa lalu. Sulit kita pahami sekarang, tapi yang Paulus katakan ini sesuatu yang benar-benar nyata. Ada penindasan, ada kesesakan, ada mereka kelaparan di dalam penjara, mereka telanjang menghadapi singa-singa yang lapar dan pedang. Dan seperti Paulus dipenggal kepalanya, mulai gojok. Itu yang mereka hadapi. Tapi kematian, maut tidak dapat memisahkan mereka
dari kasih Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita tidak ada uang sedikit, kita marah sama Tuhan. Kita mau meninggalkan iman kita. Ada masalah sedikit, ada persoalan sedikit, kita mau meninggalkan iman kita. Ada apa dengan kita dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pendahulu kita? Harusnya kita malu dengan persoalan yang begitu berat yang dihadapi oleh mereka. Tidak dapat dibandingkan dengan persoalan kita yang sebenarnya sangat kecil seperti itu. Mereka itu bertahan sampai mati karena mereka mempertahankan iman mereka. Kita bertahan sampai mati gara-gara hanya mempertahankan ego kita. Coba bayangkan, sampai mati dalam tanda petik hanya gara-gara mempertahankan ego kita. Sangat jauh berbeda. Kalau penderitaan datang bertubi-tubi dalam hidup kita, tidak jarang kita meragukan kebaikan dan keadilan Allah. Kita tergoda untuk mempertanyakan keunikan kita sebagai orang pilihannya. Bukankah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Karena di dalam bayangan kita segala sesuatu adalah hidup mewah, makanan yang dahsyat dan luar biasa. Paulus tidak membicarakan itu. Dia sedang membicarakan dalam situasi-situasi sulit yang memang bisa membuat kita tergoda di dalam perjalanan iman kita. Kita seringkali galau. Kita merasa kita orang pilihannya dan anak Allah. Tapi mengapa kita mengalami berbagai persoalan seperti ini? Dengar baik. Jawaban dari pertanyaan di ayat 35 ini. Mengapa harus ada penindasan, kesesakan, pengingat? Dijelaskan Paulus di dalam ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba sekalian. Ayat ini tidak dipahami terlepas dari tempat di mana Rasul Paulus mengutipnya di kitab Mazmur. Di dalam Mazmur 44 ayat 23, Rasul Paulus mengutip dan menyebut ini. Ini akan bermanfaat untuk menunjukkan bagaimana penderitaan karena iman kepada Allah merupakan hal yang seharusnya tidak mengagetkan kita. Sekali kita percaya kepada Yesus Kristus dan memutuskan untuk hidup dari iman kepada iman, maka aniaya dan penderitaan oleh karena nama Kristus tidak boleh membuat kita kaget. Penderitaan karena iman kepada Allah merupakan hal yang seharusnya tidak membuat kita kaget. Umat Allah di masa lalu pun mengalami hal yang sama, kata Rasul Paulus. Berbagai situasi yang membingungkan di Mazmur 44 itu dijelaskan dan tidak mengenakan juga terjadi atas mereka. Misalnya kekalahan ada di Mazmur 44 ayat 10 sampai 13. Mereka dicemooh, Mazmur 44 ayat 14 sampai 15. Dan hal-hal yang memalukan, seperti ketelanjangan dan sebagainya, Mazmur 44 ayat 16 sampai 17. Walaupun demikian, orang-orang percaya di masa lalu, kita perhatikan, mereka tetap bertahan sehingga di babak akhir perjalanan iman mereka dapat dikatakan tidak ada yang dapat memisahkan mereka dari kasih Allah. Musa tetap bertahan, Abraham tetap bertahan. Apakah mereka tidak menghadapi persoalan? Menghadapi banyak persoalan. Ya. Semua itu penderitaan, hal-hal yang memalukan, kekalahan, hal-hal yang mencemaskan. Itulah pergumulan umat Allah di masa lalu, tapi bukan babak akhir dari hidup mereka. Mereka tetap meyakini bahwa Tuhan tetap beserta mereka dan memberikan kemenangan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari apa? Orang-orang yang menang. Setelah Paulus katakan, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semuanya apa? Dalam semuanya itu kita lebih daripada kemenangan. Karena semuanya ini penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, pertengkaran, persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan ada dalam hidupmu. Masalah apapun hari ini bukan babak akhir. Bukan babak akhir. Jadi jangan berfokus pada persoalan itu. Apapun masalah dan
persoalan itu, saudaraku, tidak, itu bukan babak akhir. Karena ayat 37, terhadap suatu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih daripada, we are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Yuk kita lihat, pemenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi perlawanan, tapi pemenang adalah orang yang tidak kalah oleh perlawanan. Amin. Itu pemenang. Yuk kita lihat yuk. Pemenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi perlawanan, tapi pemenang adalah mereka yang tidak dikalahkan oleh berbagai perlawanan. Itu pemenang. Saudara-saudaraku, dengan cara yang sama kita bisa mengatakan bahwa dimaksud dengan kita aman bukan berarti tidak ada serangan dan tidak ada masalah. Serangan dari kuasa kegelapan dan berbagai masalah pasti menjadi bagian yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Ada berbagai macam kesulitan di hidup ini yang menimpa kita. Bagaimanapun Allah telah berjanji di dalam firman-Nya, hal-hal itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan kalau tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kesimpulannya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Bagi Paulus, masalah tidak akan memisahkan kita apapun itu. Ya, beragam kesusahan dunia ini. Ya, bukti tertinggi kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya, apalagi yang Dia tidak akan karuniakan untuk memelihara kita supaya kita tetap berada di sana. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Merupakan jawaban terhadap pertanyaan di ayat 35. Artinya tidak ada satu penderitaan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Semua upaya untuk menggagalkan keselamatan kita akan terbukti sia-sia. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Berbagai penderitaan di dunia ini hanya gagal memisahkan kita dari kasih Allah. Berbagai bentuk masalah dalam dunia sebenarnya akan kita temukan nanti pada akhirnya telah gagal memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi tetap bertahan hari ini di tengah penderitaan dan kesulitan, saudara. Kalau ada masalah, sudah datang kepada Tuhan, tapi dengan satu keyakinan, Tuhan, masalah ini tidak akan membuat aku undur dari Engkau. Amin. Tuhan, masalah ini tidak akan membuat aku tidak berbakti lagi kepada-Mu. Justru semua masalah itu akhirnya akan terbukti, hanya akan menunjukkan saudara lebih daripada seorang pemenang. Hipernikomen, lebih dari pemenang. Ungkapan ini diterangkan dengan dua anak kalimat. Yuk kita lihat. Tetapi dalam semuanya itu, dan yang berikutnya, oleh Dia yang mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang, dijepit oleh dua anak kalimat. Tetapi dalam semuanya itu, dan oleh Dia yang mengasihi kita. Orang seringkali mengambil ini, kita lebih daripada pemenang, tapi merupakan dalam semuanya ini apa? Berarti tidak ada satupun dari semua ini loh. Lalu oleh apa? Oleh Dia. Ini jangan dilupakan. Jadi kedua anak kalimat ini, saya lihat orang menjelaskan ayat ini sering melupakan ini dan ini. Dalam semuanya itu apa? Ayat 35 dan ayat 36 dan ayat 39. Sorry, ayat 38. Lalu oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa Dia yang mengasihi kita? Dia yang memberikan nyawanya untuk kita oleh Kristus. Jadi lebih dari pemenang kita, karena Kristus telah mengalahkan segalanya. Di ayat 35 sampai 36, dan oleh Dialah kita lebih dari pemenang gitu. Jadi kita melihat di sini, saudara dikasihi Tuhan, di dalam semuanya ini, entoitos pasin, dan melalui yang mengasihi kita, Dia atau agepantos himnas, ya, yang sejak tadi dua hal ini seringkali diabaikan. Padahal dalam keadaan seperti itu, saudaraku, di dalam semua kesulitan-kesulitan ini,
Di dalam semua kesulitan-kesulitan ini, kita lebih dari pemenang. Karena apa? Karena Dia yang telah mengasihi kita. Kata kuncinya di situ. Kunci kemenangan tidak terletak pada kita, melainkan pada Kristus. Jadi kenapa tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Karena tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Kristus telah menang, dan oleh Dia kita juga lebih dari pemenang. Menang terhadap apa? Menang terhadap penindasan, menang terhadap kesesakan, menang terhadap aniaya, menang terhadap kelaparan, menang terhadap ketelanjangan, menang terhadap bahaya dan pedang, menang terhadap sakit penyakit kita. Kita bisa saja tidak sembuh, tapi jangan sampai lemah iman kita. Berarti kalau kita berdoa, Tuhan sembuhkan aku, bahkan orang berkata kamu kurang iman. Saudara dikasih, ada keadaan yang diizinkan di mana kita mungkin tidak disembuhkan, tapi itulah ujiannya bagi kita untuk menunjukkan bahwa di tengah-tengah sakitnya kita tidak akan pernah kehilangan iman kita. Itu. Setiap orang mengalami ujian yang berbeda dari Tuhan. Tapi kalau kita sakit, mintalah kepada Tuhan. Saudara tahu, duri dalam daging Rasul Paulus itu bukan sakit penyakit, tetapi ada orang utusan iblis yang menggocok dia, menganiaya dia, mencambuk dia, memukul dia, sehingga kakinya Rasul Paulus ditimpang. Jadi dia berjalan dengan timpang sampai dia meninggal. Meninggalnya pun dibunuh dengan pedang oleh Al-Mujib Rasul Paulus. Jadi dia bukan hanya mengajarkan, tapi dia sudah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan, apa yang disebut dengan aniaya. Sudah jangan cerita lagi kita disinggung oleh om kita, landa kita, disinggung oleh mertua kita sakit hati, Pak. Tuhan, aku sakit, mertuaku, jangan hukum dia, Tuhan. Waduh, saudara. Belum ada kita, baru mertua. Sudah kita bilang sakitnya di sini, Tuhan. Ya memang di situ, bilang Tuhan. Memang di mana lagi? Kecuali kalau kamu dipukul, di tempat lain udah sakit itu. Tapi Tuhan perlihatkan ayat ini kepada saudara. Kau lihat ini. Ada yang mengalami penindasan. Nanti saudara baca Ibrani pasal 11. Ada yang mati dengan digergaji. Dari pasal 11 para pahlawan iman dibunuh, diperhadapkan dengan binatang buas sebagai korban tua. Rasul Yohanes direbus. Bartolomeus yang dikuliti. Thomas mati ketika ada penginjilan ke India. Petrus disalibkan dan kepala di bawah. Makanya saya sudah bilang kepada kita tadi, yang dihadapi mereka ini benar-benar bahaya dalam iman mereka. Penganiayaan kesesakan ini justru akan menguatkan pengharapan kita. Semua itu mengerjakan kebaikan bagi kita. Nah, ini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apa segala sesuatu itu? Ini di dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah Paulus berbicara tentang berkat? Memang di ayat lain ada, tapi jangan pakai ayat ini karena akan jadi bukan firman Tuhan. Karena sudah bukan konteksnya lagi. Karena konteks ayat ini bicara tentang keadaan situasi yang sulit, tapi tidak pernah menghilangkan pengharapan kita. Kematian bukanlah kekalahan. Bahkan jika kematian datang kepada kita, ingat, kematian bukanlah kekalahan, tapi kematian adalah awal dari parade kemenangan kita bersama dengan Tuhan. Sungguh tidak ada sesuatu maupun seorang pun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Yuk kita lihat lagi. Tak terpisahkan dari kasih Kristus karena Allah di pihak kita, tidak dapat melawan kita. Karena Allah membenarkan kita, tidak dapat menggugat dan menghukum kita. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan yang terakhir, bahkan 1, 2, dan 3
adalah bagian dari ini. Rencana kekal Allah yang tidak mungkin gagal. Yuk kita lihat ya, justru berada di ayat yang awal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara saudara-saudara. Di dalam kalimat bahasa Yunani, semula ini adalah awalan. Dalam bahasa Inggris juga awalan. Coba kita lihat di sini, saudara. Kata di sini, yang kita lihat dulu, saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya atau dipilih itu dalam bahasa Inggris itu new, ya, dikenal. Semua orang yang dikenalnya itu dari semula, dalam bahasa Inggris itu foreknown. Dikenalnya dari semula. Fore itu awal, ya, itu adalah imbuhan dalam sama di dalam bahasa Yunani juga sama, ya. Mereka juga ditentukan, kata ditentukan kita dapat dari ditentukan itu dari kata bahasa Inggris, ya, destinasi, tujuan yang ditetapkan. Nah, dari semula itu predestinasi. Makanya kita mengenal apa yang disebut istilah predestinasi. Jadi dipilihnya itu sama dengan orang yang sudah dikenalinya dari semula. Dari semula ini apa? Yuk baca, tolong dibacakan Efesus 1 ayat 5-7. Dari semula ini kapan? Yuk kita lihat. Jadi semua orang yang dikenalinya atau dipilihnya sudah dikenalinya dari semula. Coba dibacakan Efesus 1 ayat 5-7 coba. Atau mulai ayat 3 saja. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Oke, ayat berapa ya? Ayat 4. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita dari semula, terus sebelum dunia dijadikan. Yes, sebelum dunia dijadikan. Jadi dipilih dari semula adalah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum Allah membuat dunia ini, membuat dunia di mana Adam dan Hawa tinggal, Dia sudah mempunyai program yang disebut dengan divine decree. Salah satu kata adalah ketetapan untuk memilih. Jadi sebelum mencipta, Allah menetapkan untuk memilih. Jadi sebelum dunia atau dari semula, dipilih dari semula sama dengan sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, saya dan saudara sudah ada di dalam rencana kekal Allah sebelum dunia dijadikan. Coba ulangi lagi ayat tepat itu. Sebab di dalam Dia Allah Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, sebelum ada dunia, bayangkan. Allah sudah memilih kita. Terus supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bagaimana bisa kita tidak akan jadi pemenang sebelum dunia ada, sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum kita lahir, sebelum dunia ada, Allah sudah mempunyai plan. Ini yang disebut oleh Bartolus sebagai divine decree, ketetapan kekal Allah yang tidak mungkin gagal. Itu sebabnya saya katakan tadi, poin 1, 2, dan 3 itu adalah bagian dari preposisi keempat. Ini sebab semua yang dipilihnya sebelum dunia dijadikan, mereka ditentukannya juga sebelum dunia dijadikan, dipredestinasikan sebelum dunia dijadikan. Saya dan saudara menjadi orang Kristen hari karena Allah sudah mengenali kita lebih dulu, dan Dia sudah mempredestinasikan kita lebih dahulu untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya anak itu menjadi yang sulung di antara besar. Dan mereka yang telah dipredestinasikannya, perhatikan, dipredestinasi, ditentukannya dari semula, dipredestinasikannya, mereka itu juga ya dipanggilnya
Ini bukan panggilan Injil. Panggilan Injil, percaya kepada Injil, diberitakan kepada semua orang. Tapi panggilan di sini adalah panggilan efektif. Panggilan efektif itu artinya begitu kita mendengarkan Injil, karena kan tidak tahu siapa orang-orang pilihan ini. Injil diberitakan. Begitu kita mendengarkan Injil, apabila kita orang pilihan, kita akan dipanggil secara efektif. Ya? Effectual calling, panggilan efektif namanya. Nah, begitu kita mendengarkan Injil, kita dipanggil dari sisi Allah. Itu disebut dengan regenerasi. Tapi dari sisi kita, itu disebut dengan iman yang menyelamatkan. Jadi panggilan efektif itu dapat dilihat dari dua sisi. Dari sudut pandang Allah, itulah regenerasi yang memampukan kita untuk beriman. Sebab orang mati tidak bisa beriman. Ya, itu disebut dengan dipanggilnya. Dan mereka dipanggil, mereka juga di-justified, dibenarkannya. Dan mereka dibenarkan itu juga di-glorified, dimuliakannya. Sekarang saya mau tanya pada saudara, kalau orang yang sudah dikenalinya, ya dikenalinya, perhatikan, ya, orang yang dipilih ini dikenalinya, ingat ya, mereka juga ditentukan Yesus sampai dimuliakan. Ini yang disebut dengan the golden chain of salvation. Karena ada 5 istilah yang sudah ditetapkan Allah bagi keselamatan kita. Dikenali, dipilih, dipredestinasi, dipanggilnya, dibenarkannya, dan dimuliakannya. Kalau sudah dibenarkan tadi, yuk kita lihat lagi. Kalau sudah sampai tahap dibenarkan, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita. Dalam the golden chain of salvation tadi, 1, 2, dipredestinasikan. 3, ya, ini dalam kekekalan. Ini aplikasinya. Kalau orang sudah dilahirkan baru, dia langsung dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, siapa yang dapat menggugat dan menghukumnya? Tidak ada. Apalagi sampai dimuliakan. Kalau kita sudah sampai pada fase ini dijamin, saudara. Itu sebabnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Allah memilih kita, Allah menentukan kita, Allah memanggil kita sehingga kita lahir baru beriman, dan kita dibenarkan. Karena orang dibenarkan karena iman, betul tidak? Jadi orang tidak bisa dibenarkan sebelum dia lahir baru dan memiliki respon iman. Ketika dia beriman, dia seketika dibenarkan. Coba lihat, saudara. Jangan balik urut tadi. Orang tidak bisa dibenarkan kalau dia tidak beriman. Karena orang dibenarkan karena iman. Tapi untuk orang memiliki iman, dia harus lahir baru. Inilah proses dipanggil. Dipanggil itu dari sudut Allah. Ketika orang mendengarkan Injil, Allah lahir barukan dia. Lalu dia memiliki respon iman. Seketika dia dibenarkan. Orang itu yang benar, orang benar. Orang itu diselamatkan karena anugerah melalui iman. Itu tidak boleh ditinggalkan. Dibenarkan itu melalui iman. Jadi kita tidak bisa sampai tahap dibenarkan apabila kita belum lahir baru. Karena kita sudah lahir baru, memiliki respon iman, seketika kita dibenarkan, tidak ada yang bisa menggugat kita, tidak ada yang bisa menghukum kita. Dan kalau sudah sampai dipanggil dan dibenarkan, akan pastikan sampai pada dimuliakan. Kenapa saudara sampai pada dimuliakan? Karena kata dimuliakan itu dalam catatan saya, bentuk kata kerja glorified dalam bahasa Inggris dimuliakan, menekankan bahwa sekalipun pemulihan kita belum berlangsung, namun di mata Allah semuanya sudah genap di pandangan Tuhan. Dengan demikian, siapa saja yang sudah berada dalam tahap called, dipanggil secara efektif, effectual, dan dibenarkan, justified, maka orang itu pasti sebelumnya sudah foreknow, dan sebelumnya juga sudah predestinate, serta sesudahnya pasti akan glorified. Jadi orang yang sudah sampai dalam tahap ini, sudah lahir baru dan sudah dibenarkan, pasti sebelumnya sudah ini, dan pasti akan menuju ke sini. The golden chain of salvation, rantai emas keselamatan ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Kalau sudah ditentukan, pasti akan dimuliakan. Kalau sudah sampai pada tahap dimuliakan, berarti orang ini memang sudah dipilih. Makanya disebut mata rantai emas keselamatan. Ya, yuk kita lihat lagi sebelum saya akhiri. Biar jelas ya.
Jadi mengapa ayat yang ke-39 tadi mengatakan tak terpisahkan kita dari kasih Allah Kristus? Karena satu, Allah di pihak kita, tidak akan ada yang dapat melawan kita, di ayat 31 dan 32. Yang kedua, Allah membenarkan kita, tidak ada yang dapat menggugat dan menghukum kita, ayat 33 dan ayat 34. Yang ketiga, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, ayat 35 sampai 37. Maka karena kita dapat dalam kasih Kristus tidak terpisahkan, sama artinya dengan tak terpisahkan dari kasih. Dan yang terakhir, kenapa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Karena rencana kekal Allah tidak mungkin gagal. Kalau Dia dari semula, sebelum dunia dijadikan, sudah menetapkan ini orang pilihanku, Dia akan menyelesaikannya sampai pada tahap pemulihan. Inilah yang memberi kita keyakinan ini. Yuk kita baca sama-sama ayat 38, 39. 1, 2, 3, mari kita bangkit berdiri. Dan aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Karena apa? Karena itu tadi, Allah di pihak kita, Allah membenarkan kita, Kristus yang telah membuat kita tetap berada dalam kasih-Nya, dan karena rencana kekal Allah yang tidak mungkin gagal.